Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa Faroyuma, kelas C, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, NIM 2020-265, cita-cita menjadi pengusaha. Di sini saya akan mempresentasikan hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan adalah Staat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional. Meski begitu, tetap didampingi dengan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem presidensial. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Republik absolut adalah republik mutlak atau bentuk republik di mana seorang presiden mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Republik konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden, di mana presiden memegang 2 kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Republik parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia.
Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi tiga yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat, di antaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.